Setiap kalian gak ada yang jadi jemaat awam. Cepat lambat punya, sudah jadi CGL. Kalian hari ini masuk di gereja mula-mula. Gereja kita itu baru mula-mula kebangunan rohani. Jangan sampai defisit api. Secara pribadi jangan kehilangan api itu. Kita ini gereja mula-mula namun bukan Yerusalem. Kita ini permulaan kebangunan rohani. Ini statistik yang sudah kadaluarsa. Berapa bulan lalu saya diberitahu yang ikut anggota sel grup kita. Belum lagi ibadah itu 54.327. Sekarang udah tembus tuh 55 pasti. Belum apa-apa, sama kalian semua jadi CGL aja masih defisit 45.000 orang lagi. Kalian semua jadi pemimpin, gak boleh kehilangan api. Yang percaya, yang menerima dan menangkap dengan iman, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada potensi bagi 70 orang yang dipilih Tuhan, bukan yang 12 rasul kaum elit itu. Ada potensi 2 per 2, 2 orang per grupnya. Saya tadi beritahu, kalau saya punya satu CG berisi 10 termasuk saya di dalamnya, berarti ada plus 9 orang lainnya. Saya nggak membelah jadi 2. Saya langsung membelah jadi totalnya 5 bersama dengan CG yang saya pegang sendiri. 2 orang cukup untuk saya merobohkan semua benteng-benteng musuh. Karena itu kita nggak boleh bermanja-manja. Tuhan Yesus mau datang dan kita nggak forever muda. Kita itu pasti muda untuk satu tujuan kenapa kita kenal Tuhan. Kenapa kita itu terima Yesus di masa muda kita itu pasti ada maksudnya. Berarti kita itu ambasador bagi generasi kita mumpung masih muda. You know that you are called. You may not realize it. Mungkin kita semua di sini kalian merasa masa. Tapi sebenarnya tahu nggak kalian tuh udah dipilih, tinggal meresponi. Urapan itu dari Tuhan, buah itu Tuhan yang tumbuhkan. Tugas kita hanya berani taat. Sisanya itu nanti Allah yang bekerja, percayalah. Di mana ada lumbung di situ ada gandum. Kalau kalian percaya kalian lumbungnya. Saya ajak kita melihat bukan murid Yesus ini adalah tamparan buat murid-murid Yesus. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Hanya ada 4 ayat saja yang kita bahas, saya baca dulu semuanya. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut." Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Ayat 38, sekali lagi saya baca. Kata Yohanes kepada Yesus. Jadi yang protes itu Yohanes ya. Yohanes ini pasti disuruh sama saudara-saudaranya, rasul-rasul yang lain. Saudara seiman, ayo ngomong sama guru. Pokoknya dikit-dikit apa-apa itu Yohanes yang disuruh ngomong sama Yesus. Yohanes bilang sama Yesus gini, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita. Mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, stop. Karena ia bukan pengikut kita." Jadi Yohanes itu ya, hatinya paling lembut, murid yang paling dikasih Yesus bukan garansi atau jaminan bahwa hari ini dia akan dipakai Tuhan. Jangan kita gembar-gemborkan, Tuhan mengasihi aku, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yohanes bisa klaim itu, aku yang paling disayang sama Tuhan. Dan Yohanes itu paling lembut hatinya, meskipun dulu anak halilintar. Sekalipun dia lemah lembut, sekalipun dia rendah hati. Bukan seperti Petrus yang gegabah itu. Tapi bukan garansi bahwa dia akan dipakai Tuhan hari ini. Karena Yohanes tidak berapi-api untuk pekerjaan Tuhan. Dan orang lain yang lebih peduli dan lebih terbeban. Nah, kelihatan orang yang kesurupan, dia nggak berbuat sesuatu karena main aman. Atau dia mungkin berpikir bagi dirinya, apa urusannya dengan saya? Nah kalau gitu filosofi hidupnya dan konsep pribadinya di dalam kerajaan Tuhan, ya orang ini tidak akan digunakan. Tuhan tidak akan memakai hidupnya sekalipun Tuhan sayang.
Yohanes berkata begini, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu." Mau tahu enggak kenapa dia cegah? Coba kalau kalian lihat di ayat-ayat sebelumnya, nggak usah dibuka ya. Pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya itu begini loh ceritanya. 12 murid ini nggak bisa ngusir setan. Ada orang bawa seseorang yang diganggu oleh roh jahat atau kesurupan. Misalnya seperti orang kena ayan. Lalu murid-murid itu nggak bisa mengusir roh-roh jahat di dalam diri orang itu. Jadi ketika mereka lihat tiba-tiba ada seorang yang bukan murid Yesus itu mengusir setan demi namanya dan berhasil lagi, mereka iri. Loh, aku ini kan sesepuh, aku ini kan pilarnya pekerjaan Allah, kan ada 12 kan, kamu bahkan bukan bahan bangunan. Kamu itu orang Kristen lahir kemarin. Aku sudah lahir dari tahun lalu. Lihat statusku, aku murid Yesus, salah satu dari 12, bahkan jabatanku kerasulan. Kok kamu yang dipakai, aku ngusir setan gak bisa. Yesus datang turun gunung, diusir dengan mudah. Lalu setelah itu murid-muridnya sembunyi-sembunyi datang dan berkata, kok gak bisa? Yesus berkata, ya kamu gak beriman. Imanmu itu lo gak sungguh-sungguh, ada sih. Jenis ini gak bisa diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Karena kamu tidak berdoa dan berpuasa agar supaya hidupmu berubah. Bukan hanya hidupmu berubah, kamu tidak berdoa berpuasa agar Tuhan memakaimu dengan luar biasa. Orang lain berdoa puasa agar CG-nya membelah. Kamu kesera-sera, whatever will be. Ya kalah lah ya. Bukan karena bayar harganya, Tuhan gak bisa disuap siapa-siapa. Tapi karena niat hati. Keseriusannya beda. Yang sebelah sana itu mempersiapkan diri. Mereka doa puasa agar bisa berguna, bermanfaat bagi sesamanya. Agar mereka bisa berguna bagi kerajaan Allah. Tapi yang kamu banggakan adalah statusmu. Karena aku adalah kerasulan, jabatan, pengalaman, masa lalu. Dulu pernah loh murid-murid itu disuruh untuk mengusir setan, mereka bisa. Tapi khususnya hari itu loh, entah kenapa. Mereka lengah. Orang lain rebut trofinya. Bukan karena mereka berebut. Tuhan gak peduli siapa yang Tuhan mau pakai. Karena Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Dan mungkin hari ini Yesus mengasihimu. Tapi mungkin kita gak mau. Sedangkan yang lainnya itu berdoa puasa. Agar supaya CG atau sel grupnya melahirkan. Supaya sel grupnya itu berbuah jiwa-jiwa. Agar jiwa-jiwa yang datang itu dilawat Tuhan. Supaya mereka yang bayi rohani bertumbuh. Supaya firman yang dibagikan diurapi. Dan supaya teman-temannya yang masih acu tak acu itu akhirnya terjangkau pula. Mereka berubah dari orang yang cuek, yang suam-suam kuku, bahkan yang benci Kristus, menjadi Paulus. Saulus itu jadi Paulus juga karena doa Stefanus. Malah waktu dirajam Stefanus melawan arus, berdoa sembahyang, ampuni mereka sambil matanya tertuju kepada seorang muda yang memberi approval atas pembunuhannya. Semua jaket-jaket orang yang membunuh Stefanus ditaruh di bawah kaki Paulus. Itu simbolisme bahwa orang inilah otorisasi. Stefanus melihat orang itu dan berdoa bagi jiwa Paulus. Jangan tanggungkan atasnya, lalu dia menghembuskan nafas terakhir. Dan Tuhan mengubah Saulus itu menjadi Paulus. Orang membayar harga supaya satu jiwa masuk kerajaan sorga. Jangan suruh Yesus bayar harga lagi. Wong Yesus sudah mati sekali. Yesus itu sudah buka pintu sorga. Tapi pintu hati, you yang buka. Bersama Roh Kudus. Makanya harus luangkan waktu sama Roh Kudus. Makanya kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. CG-nya mulai dengan 2 orang, potensi 2. Waktu membelah, semua orang membelah 5 dengan 5, 10 kan. Salah satunya nekat dan berkata, aku tidak mau membelah setengah. Kami keluar merintis satu CG lagi sendiri. Kami berdua, kasih saya satu. Karena dilarang Tuhan untuk sendiri. Lalu kita mulai berdoa sungguh-sungguh klaim 8 itu. Saya masih ingat awal-awal saya melayani Tuhan dan dipakai Tuhan di gereja Mawar Siaran. Waktu itu saya masih berkeliaran di Ungaran. Waktu saya mulai pindah ke kota ini, kota kelahiran. Kota yang lebih besar, saya waktu itu banyak roaming di desa-desa. Saya tumpang tangan sama orang menyembuhkan. Bukan Tuhan, bukan saya yang sembuhkan. Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Gak ada minyak urapan.
mana ada minyak dari Israel. Akhirnya saya minta minyak goreng. Saya tempelkan ke dahi orang. Ada satu orang yang fever. Ada satu orang di desa waktu itu yang lagi sakit panas. Saya pakai minyak goreng, semoga dia tidak kukulan. Habis itu gak jerawatan. Ya gak apa-apa, kan laki-laki mungkin lebih tebal dan lebih kebal kulitnya. Saya oleskan tanda salib di dahinya dan saya berkata, bangun Bapak, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkanmu, bangun sungguhan. Demamnya itu meninggalkan. Lalu setelah itu saya dikasih ayam. Gimana makannya? Pak. Jadi dimasak sama-sama. I remember those days dan Tuhan pindahkan saya ke Surabaya. Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya gak berani minta 8. Karena saya sendirian, saya hanya dibantu mama saya. Waktu itu belum ada CG apa, saya gak ngerti gitu-gituan. Saya kan pindah ke sini, saya hanya pindah ke Surabaya kan masih baru kenal-kenal sana sini meskipun ini tanah kelahiran. Kan saya tinggal di luar negeri sekian lama. Saya sama mama layani orang-orang yang ada, pembantu-pembantu rumah tangga tetangga, pembantu rumah tangganya, saudara-saudara, kerabat-kerabat kami. Saya sama mama gak berani sendiri karena Yesus larang kita sendirian. Saya masih ingat kok, setiap hari Rebu, saya tutup pintu saya dari pagi sampai sore. Karena saya sudah bukan usia sekolah waktu itu. Ya kan? Jadi saya bisa ambil satu waktu dedikasi, saya nangis tuh jiwa-jiwa dari pagi sampai sore loh. Saya ambil formulir-formulir baptisan itu, yang zaman dulu itu masih dirobek-robek gini, bukan online. Yang satu nanti minta pas foto berapa kali berapa, saya tangisi. Salah, gak ada orang peringatkan. Kalau nangis tuh, kalau pas nangis jangan taruh formulir baptisan di bawah. Yang saya ambil semuanya runyam, semua basah. Saya ambil yang baru, saya doakan lagi. Hari Rebu saya doakan, tapi saya doakan dari jauh begini. Saya doa, Tuhan Yesus, saya bawa 2, saya bawa 1. Dijawab Tuhan minggu depannya, 1 orang dibaptiskan. Lalu saya beranikan diri naik kelas, saya bawa 2, ambil 2, saya robek 2. Saya minta sama seorang full timer waktu itu, saya bilang, tante boleh ya saya bawa ini 2. Saya bukan full timer waktu itu, saya masih businessman. Saya ambil 2, saya tumpang tangan, saya nangis 2 minggu depan. Wah kalau 2 naik ke 3, saya gak suka angka ganjil. Kalau 1 terpaksa kan harus mulai dari bawah. Saya langsung minta 4. Tanggung 5 saya lompat. Saya doakan tiap minggu 5 orang tidak pernah gagal dibaptis setiap hari minggu. Saya tunggu mereka jam 7 pagi. Saya bawa mereka ke kolam baptisan setelah ibadah. Haleluya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Jenis ini gak bisa diusir kecuali berdoa. Kecuali berpuasa. Murid-murid iri. Loh, kami ini yang notabene harusnya kita itu yang entitled to the blessing. Tahu entitlement? Kita itu yang harusnya berhak. Kenapa orang Yahudi gak disembuhkan? Orang Ibrani. Kenapa wanita Sirofenisia? Karena dia yang ngotot berkata, remah pun aku mau. Jikalau putra-putri kerajaan meremehkan roti. Aku mau remahnya, crumbs from the table of the master's kids. Dari mejanya pangeran, dari mejanya tuan muda, sao ye, bahasa Chinese-nya. Sinyo di rumah, noni. Kalau itu semua leftover, makannya itu gak mampu selesaikan yang dia order. Aku sebagai pengemis siap terima leftover. Spiritnya gitu. Haus lapar berapi-api, I want that. Putra-putri kerajaan, haleluya. Cuman angkat tangan dan tidak ekspektasi apa-apa. Ya rugi gigit jari. Kita bisa pulang membawa kasih Yesus. Tapi orang lain tetap masuk neraka di kanan kirimu. Bukan murid Yesus akan mencengangkan Yohanes, Yakobus, bahkan Petrus. Kok bisa orang itu? Who do you think you are? 12 murid itu tidak bisa mengusir setan. Malah kalau kalian lihat ya, itu kan pasal 9 ayat 38. Kalau kalian lihat di perikop langsung cerita sebelumnya, mereka lagi argue. Mereka lagi berdebat siapa yang terbesar di antara para murid, lucu ya. Udah gak bisa ngusir setan. Adu mulut, siapa yang lebih hebat. Sementara mereka masih argumentasi. Ceng, di sebelah sana orang udah mengusir setan demi nama Tuhan. Dan berhasil lagi. Dan mereka juga tidak cari nama. Buktinya murid yang disebut bukan murid Yesus ini. No name brand. Kita tidak tahu, dia faceless and nameless. Tidak ada wajah, tidak ada nama. Di Alkitab pun tidak dicatat dia siapa. Sementara murid-muridnya argumentasi, enggak bisa dong, aku lebih hebat, tak bisa, aku lebih diurapi dan sebagainya. Mereka
berantem, mereka cekcok. Siapa yang lebih dikasihi, orang lain lebih berguna. Yang bukan murid Yesus, tentunya dia murid Yesus juga. Kalau dia bukan murid Yesus, mana bisa ngusir setan. Hanya dia tidak termasuk di dalam liga elit yang selalu masuk ke pengumuman gereja. Yang selalu wajahnya dikenal semuanya, namanya sudah household name. Nama disebut, langsung tahu dia itu siapa. Oh itu WL gereja. Atau dia itu full timer siapa. Atau dia adalah pengkhotbah atau pendeta besar. Nggak disebut. Supaya kita tahu kenapa Yohanes keberatan dan murid-murid yang lain juga. Karena mereka tidak bisa ngusir setan, tiba-tiba cek toko sebelah, setannya pergi semua, diusir sama dia. Mereka argumentasi siapa terbesar, Yesus secara body, secara fisik bersama mereka, tapi secara spirit bersama dengan orang itu. Mereka gak bisa ngusir setan, padahal mereka di dekat Yesus. Orang itu gak pernah ketemu Yesus, hanya percaya Yesus ngusir setan. Mari kita evaluasi diri sendiri. Apakah kita seperti Petrus, Yohanes, Yakobus dalam hal ini? Saya gak mau. Saya gak mau jadi mantannya Tuhan. Saya gak mau dibawa Tuhan ke jalan, gak mau dituntun Tuhan ke jalan bawah. Kalau saya mulai dari bawah mau, tapi kalau dituntun ke bawah saya gak mau. Saya mau berjalan makin lama makin kuat, urapanku harus menyala. Ingatkan, izinkan saya mengingatkan kalian. Saya melihat histori sejarah gereja kita dari lebih lama daripada sebagian besar kalian. Saya ngomong gini karena kasih mencintai. Pesan yang saya berikan tadi di Teen dengan di Youth beda. Tahu nggak? Once upon a time, suatu hari dulu. Ketika saya masih umur 20-an, saya pimpin langsung di garis depan bersama dengan anak muda. Karena anak muda, pelayanan muda-mudi hanyalah karena pelayanan muda-mudi hanyalah satu-satunya yang saya lakukan. Saya belum mengemban begitu banyak tugas yang lainnya. Waktu saya tuntun saya masih ingat. Perbandingan antara youth dan teen, meskipun namanya dulu bukan teen dan youth, namanya dulu pemasa, pemuda melayani Allah dan sesama, nggak enak sih namanya itu agak sedikit katologi dan paksalogi. Lalu remasa itu remaja melayani Allah sesama, hari ini namanya augitin, CG augitin. Perbandingannya adalah 3:1. Paham maksud saya? Jumlahnya teen, itu 1:3 dengan jumlahnya youth. Saya ngomong begini itu bukan untuk compare ya, saya punya anak 3. 3 anak tidak mungkin bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya, itu kan menyakitkan. Tapi saya sudah tanya sama Tuhan, sebelum saya bicara sama kalian sore ini, saya sudah dialog dengan Roh Kudus. Saya bilang, is it okay kalau aku bandingkan dengan tujuan seperti Yesus menegur murid-muridnya yang sungguh-sungguh ahli waris. Boleh enggak aku bandingkan sekali ini aja. Supaya menjadi cubitan halus di dalam hati dan spirit mereka yang mulai suam atau mulai kuku. Boleh enggak Tuhan? Kalau mereka ada yang suam, biarkan dinyalakan. Kalau mereka ada kuku, tak cabut kukunya. Supaya mereka kerasa, kenapa Ko Philip, kenapa Pastor Philip? Now I get your attention. Once upon a time, it was 3:1. Now I think it's 1:1. 1:1. Jikalau one is less than the other one. Saya tidak ngomong soal angka. Saya bicara soal api. Bukan bicara soal api puji-pujian saja. Tapi kobarkan api penginjilan. Saya rasa ini waktunya. Kita harus tangkap isi hati Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan? Ayo kita balapan. Kita yakin nanti adik-adik kita yang di ibadah tadi sebelumnya akan bisa belajar dari ibadah ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Yesus bilang jangan cegah. Kalau orang mau dipakai Tuhan itu jangan dicegah. Don't stop him. Jangan cegah. Jangan cegah orang mau jadi CGL. Ada orang yang mau ditantang jadi cell group leader, ogah-ogahan, gak mau. Padahal dia gak forever muda loh. Untuk jadi CGL-nya youth itu gak bisa forever. God of my forever, ya. Tapi you are not God. Nggak akan offer itu, tawaran itu ditawarkan kepadamu forever in your life. Karena you will not be forever a youth. Your time is now. And your time is up. And your time is ticking. Tik-tok, 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 tik-tok. Itu countdown.
jadi CGL, you tidak bisa selamanya. Seize the moment. Seize the moment. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Ada orang yang ogah-ogahan, tapi ada orang yang menginginkan. Kok aku mau jadi CGL. Mungkin agak sedikit ambisi, gak apa-apa. Mendingan dapat kuda lalu dijinakkan daripada dapat keledai. Yang didorong juga gak akan maju, ditarik tidak mau datang. Harus pakai tali les dan kekang. Wow. Mungkin ada orang berkata, aku mau jadi CGL. Motivasinya itu 90% murni, 10% tembaga. Sisanya emas. Gak apa-apa, ya kita kikis, kita bakar dengan api. Tapi tidak sedikit orang-orang yang murni berkata, aku mau, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku, bukan ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Atau begini aja. Kalau kita merasa kita bukan pilihan pertama, gak apa-apa. Ini dia, utuslah dia. Kalau dia gak mau, utuslah aku. Ini aku. Dan Tuhan seneng sama yang begitu. Aneh ya. Kok Tuhan gak takut orang-orang begitu itu bisa menjadi ancaman. Orang-orang begitu itu kenapa kok dia itu menginginkan. Tuhan gak peduli. Karena Tuhan kita itu api murni. Dia pasti akan memurnikan. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Bukan cari orang yang mampu. Aku mau Tuhan. Aku mau. Aku mau jadi dari bagian dari 70 itu yang dibagi 2 per 2. Dua orang disuruh pergi. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus ada di situ. Aku mau Tuhan. Aku mau merintis cell group. Dengan awasan dan supervisi dari pemimpinku. Dan bersama dengan Roh Kudus. Aku akan sanggup, aku akan mampu. Coba lihat ya, orang nekat gitu malah berbuah loh, aneh. Orang yang main aman, apa bisa ya, semoga bisa ya, aku coba malah gak bisa apa-apa. Kerajaan Allah itu susah, susah dimengerti. Sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu diserong. Dan orang yang kuat yang akan menyerongnya. Paham maksudnya dalam bahasa Inggris? Sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah. The kingdom of God suffers violence. And the violent in faith shall conquer it. Itu ayat ya, sangat kontroversial. Karena Tuhan berkata seperti ini dalam firman-Nya. Sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu akan manifest di tangan orang-orang yang niat. Itu yang disebut will suffer violence. Kerajaan Allah itu seorang-orang digoncang-goncang, goncang. Itu apa itu? Biasanya yang ditaruh di kuda-kudaan, kasih ribbon atau dikasih siwir-siwir lalu dipukul pakai minyata. Yang untuk orang ulang tahunan itu loh biasanya di Amerika lalu dipukul sama anak kecil, pecah, secara pecah. Baru keluar semua candy-nya. The kingdom of God is like a minyata. Kalau kita cuman hello you, dipegang-pegang dengan sedikit, dengan apa namanya, dipegang-pegang cowok tapi dengan tangan yang gemulai begitu nggak akan pecah. Cowok-cowok kerajaan sorga termasuk cewek-cewek kerajaan sorga. Atau cuman hanya diketok-ketok, knock, dia nggak akan menyemburkan semua candy-nya. Tapi dibutuhkan seseorang yang violent in faith. I want this. Generasiku akan diselamatkan, I want that. Orang ini pasti akan dilepaskan dari setan. Dia pasti akan disembuhkan. Aku percaya itu. Terjadilah dalam nama Yesus. Bam! Bam! The kingdom of God suffers violence. And the violent shall have the candy. Not the loved, but the violent in faith. Kalau kita berdoa, Papa semoga terima Tuhan. Gak akan terima Tuhan sampai Papa mati. Kalau kita berkata, Tuhan Yesus, hari Rabu kita berdoa begini. Atau hari Selasa, terserah Anda. I want my father's soul. Aku mau keselamatan ayahku. Tuhan Yesus datanglah. Jamalah sebelum terlambat. Aku berdoa. Lihat ya, hitungan bulan Bapak akan terima Tuhan. There's no candy for you, just because you're loved. Tidak ada candy yang lebih dari ini kalau kita pasif. Kita diselamatkan aja udah super terima kasih. Bukankah dulu ada orang yang violent untuk kita, ada orang yang keras. Dengan keras menghampiri tahta bukan untuk melawan, tapi untuk berharap. Makanya kita selamat hari ini, kita ada di sini.
Jikalau kita hari ini mau ke Shira-Shira, whatever will be, kita mau terserah saja ya gak apa-apa. At least paling tidak candy-mu aman. But out of your life, dari hidupmu, there's no more candy. Tidak akan ada lagi something sweet out of you. Saya harusnya bisa pensiun hari ini. Sebelum umur 30, Tuhan sudah izinkan saya melalui saya. Saya ngomong gini bukan untuk angkuh, bukan untuk bermegah diri. Melalui saya sudah bawa 100.000 orang pada Kristus. Personally, secara pribadi, 100.000. Harusnya saya bisa pensiun. No. Tidak bisa. Saya masih ingat, saya masih tahu masih ada banyak minyata yang lain yang harus saya robohkan. Satu hal, saya tidak akan pensiun jadi murid Yesus yang mengusir setan. Dan kalau saya sudah jadi seseorang yang dimuseumkan seolah-olah di mata orang lain, wah orang ini, saya harus bersembunyi di balik salib. Jangan-jangan Tuhan nanti tinggalkan saya karena saya tanpa sadari, tidak sengaja saya merasa leha-leha, nyaman dengan status saya dan pencapaian. Jangan-jangan nanti saya dikejutkan dengan orang di sebelah saya yang bukan murid Tuhan, bukan murid saya. Tiba-tiba mendadak melakukan sesuatu yang saya bahkan gak bisa. Saya gak perlu rude awakening, saya gak perlu ditampar sorga, baru berjalan. Saya tidak perlu dipecut oleh sorga, baru saya berlari. No. Bukan murid Yesus. Mengadakan mujizat. Ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi berarti, sang bukan murid Yesus itu mengadakan mujizat demi namanya dong. Kita terlalu takut dengan ayat ini loh. Menurut saya, ayat ini terlalu dilebih-lebihkan. Padahal memang ayat adalah ayat, firman Tuhan itu balance, dia seimbang. Jadi jangan comot satu ayat saja lalu dikembangkan dan itu doang. Kau mengusir setan demi namaku, engkau menyembuhkan demi namaku. Tapi enyahlah, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Kita seringkali pakai ayat itu untuk anti mujizat. Anti mujizat. Padahal ayat itu tujuannya bukan untuk itu. Ayat itu tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa spiritual giftedness atau karunia rohani tidak sama dengan kedewasaan rohani. Namun demikian hari ini saya balik balance-nya. Ini spurring balancing untuk umat Tuhan. Kedewasaan rohani juga bukan jaminan karunia rohani. Kalau kita nyaman dalam kedewasaan dan berkata, sudah sampai aku. Sampai sekian. Maka berhentilah minyak itu mengalir di buli-buli. Itu janda salah, harusnya dia teruskan. Karena waktu itu Israel kelaparan. Kenapa kok hanya rumah tangga dia doang yang disediakan? Kalau dia nggak mikir, kalau dia visinya diperlebar ya, bukan hanya untuk dia dan anaknya semata wayang. Bukan hanya untuk rumah tangganya dan kelangsungan hidupnya. Harusnya ambil sebanyak mungkin Gucci. Sehingga seluruh Israel keluar. Bukan dari pandemi waktu itu, tapi dari famine. Mereka akan keluar dari masa krisis ekonomi. Waktu kita merasa dewasa itu bahaya juga. Karena spiritual maturity doesn't guarantee, tidak menggaransi bahwa Anda akan langsung masuk kepada spiritual giftedness. Makanya Paulus berkata, kejarlah karunia itu terutama yang lebih baik lagi, yaitu kasih. Paulus memberikan balancingnya, tetapi Paulus berkata, covet the blessing, covet the gifts. Harapkan, inginkan, mintalah. Ingini karunia itu. Buat apa karunia itu? Kita merasa keselamatan tuh gak perlu, ya sudah yang penting aku udah selamat. Orang lain kan punya pilihan sendiri hingga orang tua kita diranjang sekarat. Dan dia belum terima Yesus, malahan selama ini mengumpat. Nah, baru Anda dan saya mengerti pentingnya menginjili. Kalau itu berkenaan dengan kita, baru kita disadar. Kesembuhan, what is that? Mati ya mati, buktinya orang sakit cari medis sampai mahal pun dikejar. Kenapa kita tidak coba bahwa Tuhan menjanjikan sebagai Yehova Rafa. Sampai kita sendiri sakit gigi, kita mau sembuh. Ini loh cekot-cekot yang sakit sekali ini, aku ingin lepas dari tubuhku.
Pada saat kita sendiri menderita, kita tahu bahwa ya sekarang aku menghargai pelayanan kesembuhan itu berharga. Nah itu dia. Kalau kita melihat semua dari sisi kita, nanti jangan-jangan kita jadi picik hati seperti murid-murid Yesus yang berantem dan argumentasi siapa yang terbesar di antara mereka. Dia telah mengadakan mujizat demi nama Tuhan dan itu mulia loh. Itu orang kesurupan itu sengsara. Saya pernah berada di posisi di mana kelepasan itu orang yang melepaskan saya itu asal-asalan. Mendingan jangan panggil tuh roh jahat, saya jadi disiksa. Zaman-zaman saya masih di transisi baru mengenal Tuhan itu menderita. Orang doakan dalam nama Yesus, habis itu dia gak sungguh-sungguh mau aku bebas. Dia hanya mikirin diri sendiri, wah sengsara loh, itu setannya gak keluar. Aduh, many people, they are awaiting your help, your real help. Banyak orang-orang di generasimu itu berseru seperti pria Makedonia, come and help us, tolong kami. Dunia menunggumu untuk bertumbuh, cepat jadi. Saya seolah-olah khotbah ini memaksa, ini Alkitabiah. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan untuk mengirimkan pekerja. Kata mengirimkan dalam bahasa Yunaninya, push him. Bukan mengirim atau mengutus, tapi mendorongnya masuk ke dalam secara paksa. Khotbah saya seperti memaksamu, karena saya tidak melihat hanya dirimu. Saya melihat orang-orang yang tidak ada di sini, yang seharusnya ada bersama dengan kita. Tapi bottleneck-nya di orang-orang yang di depan saya. Bottleneck-nya di murid Yesus. Oh, I love you. I hope you don't hate me by telling you the truth. I love you. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ayat 41 itu sebenarnya apa sih? Coba kita baca baik-baik. Sebenarnya dari sudut pandang siapa? Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi yang gak kehilangan upahnya itu, pengikut Kristus yang pengikut Kristus yang dikasih air, atau orang yang memberi kamu minum secangkir air? Yang mana? Memang dikatakan di sini, kalau ada orang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, orang itu akan dapat upah dari Tuhan. Tapi zaman itu Yesus dibenci, bahkan mau dibunuh. Apalagi waktu Yesus disalibkan, semua muridnya lari. Kayaknya sih kalau orang itu sendiri bukan pengikut Kristus, nggak akan kasih secangkir air kepada pengikut Kristus. Karena orang itu akan dianiaya dan dikucilkan oleh masyarakat. Jadi ada orang nekat. Di zaman-zaman semua orang tidak populer ke arah Kristus. Dia berkata, ini aku, utuslah aku seperti Yesaya. Dan dia ambil cangkir. Secangkir air itu bukan air secara harafiah. Tapi niatnya untuk bertindak. Dia tidak mau tinggal diam, dia mau melakukan sesuatu. Dia ambil secangkir air, kasih seorang pengikut Kristus sekalipun gara-gara itu. Mungkin dia bisa disalibkan. Sedangkan seseorang yang dicomot secara paksa seperti Simon dari Kirene itu aja ketakutan kok. Suruh ngangkat atau mengangkut salib Yesus. Dia itu berada di tempat yang salah hari itu. Harusnya dia cari rute yang lain kan gak ketemu. Tapi justru jadi berkat. Gara-gara itu anaknya namanya Rufus menjadi bapak gereja. Istrinya Simon Kirene menjadi mama ibu rohaninya Paulus tertulis di Roma 16. Gak ada orang itu bodoh zaman itu langsung angkatkan salibnya Yesus bisa disalib sekalian. Karena zaman itu bukan demokrasi tapi otoriter. Jadi gak ada orang yang memberi seorang pengikut Kristus secangkir air sejuk. Gak mungkin itu kecuali dia sendiri pengikut Kristus. Sedangkan Petrus saja takut kok disebut kamu murid Kristus, murid Yesus. Dia berkata enggak. Dia sangkali sambil omong kotor kan. 3 kali dia menyangkal di halaman pelataran imam besar. Ketika semua orang lihat dia, lo logatmu Galilea. Dia ketakutan, dia sangkal Tuhan. Gak ada orang sebodoh itu zaman itu kasih secangkir air sejuk kepada murid Kristus. Kalau dia sendiri bukan murid Kristus. Dari sini kita diajari upah kerajaan sorga hanya bagi orang yang berani bertindak. Orang yang diam tak akan mendapat upah apa-apa. Saya kasih 3 poin. Apa yang kita pelajari hari ini dari judulnya bukan murid Yesus, bukan dengan tanda kutip, ternyata dia murid Tuhan. 1, orang biasa bisa dipakainya secara luar biasa.
Catatlah itu. Dari sini Tuhan tidak pandang bulu. Lu mau rasul atau bukan. Lu salah satu dari 12 atau tidak. Aku tidak peduli. Yesus memakai orang yang terbuka hatinya. Atau orang yang mau alias niat. Orang yang sungguh-sungguh, the violent will conquer the kingdom. Orang biasa bisa dipakainya secara luar biasa. Seperti Viela. Gak ada orang ke Kupang, dia pergi. Lihatlah apa yang terjadi. Viela dengan saudara-saudaranya. Lihat apa yang terjadi. Hari ini dari benih itu menjadi gereja yang berkembang luar biasa. Saya gak bisa cerita aja di atas ini. Karena gak bijaksana. Kalau saya cerita satu persatu kasusnya. Anda akan terkejut. Hatimu akan lompat bebas. Karena orang-orang yang tidak kenal Kristus dari profesi yang gak keruan. Satu-satu hari ini menjadi murid Tuhan di gereja kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Apakah Tuhan punya reservasi khusus dengan Viela dan saudara-saudaranya? Enggak ada. Mereka yang mau. Orang biasa akan dipakainya secara luar biasa. Kenapa bukan saya? Karena saya tidak available untuk itu. Jadi Tuhan cari orang biasa. Asal hatinya terbuka. Orang biasa bisa dipakainya secara luar biasa. Yang penting ya, tulisin yang penting itu orangnya harus humble. Teachable. Available. Yang penting dia harus rendah hati orangnya. Tapi Ko Philip, saya nggak mampu jadi CGL. Nah itu yang bagus. Tolong ya perhatikan orang yang ngomong begitu. Kalau dia berkata, aku nggak mampu tapi aku mau belajar. Angkatan. Orang yang berkata, aku mampu. Tunggu 8 bulan. 8 tahun kalau perlu. Aku gak mampu. Tapi aku mau belajar. Tuntun aku ya C, tuntun aku ya Ko. Wah itu humble. Teachable, yang penting dia teachable, mudah diajar. Dan juga harus available, dia harus terbuka. Dia harus bersedia untuk itu. Dan hidupnya memungkinkan. Oh tidak ada lagi yang tidak memungkinkan. Kalau kalian masih muda, melayani orang muda. Kalau kita masih muda melayani orang muda, itu mungkin sekali. Karena orang lain yang sudah bukan usianya, udah gak relevan. Ini waktunya semua jadi CGL. Menurut saya terlalu pelan. Satu CG, satu sel grup 10 orang belah 2 itu jalannya siput Mas Ian. Tapi lebih baik siput daripada gak berjalan. Daripada keledai yang ditarik maju, gak maju, didorong mundur, gak mundur. Siput lebih baik, asal jalan terus lama-lama akan berakhir di garis finishnya. Daripada kelinci yang bisa melompat jauh tapi tertidur di tengah-tengah. Ya kan? Tapi sebenarnya menurut saya satu CG 10 orang belah. Saya ngomong lagi seperti tadi sore. Kalau CG di tangan saya ngomong gini bukan bermegah atau angku, saya ngomong pada anak sendiri. Kalau CG di tanganku 10 itu nggak jadi 2 CG, totalnya kan jadi 5. Nanti 5 CG itu di tangan saya supervisi dengan iman yang sama. Bukan lagi 5 jadi 10, 5 itu dikuadratkan langsung, 25. Di tanganku akan begitu. Saya nggak ngomong gini dengan cuap-cuap doang. Saya buktikan semua anggota CG saya, hampir semua nggak ada di sisi saya hari ini. Satu ke Sumatera, rintis satu pulau ke situ. Satu anggota CG saya sekarang ada di Sulam, Papua. Sulawesi, Ambon, Papua. Satu dan menangkan seluruh pulau. Ada di Southeast Asia. Ada di Kalimantan. Ada yang di pesisir bawah timur kepulauan. Orang-orang utama saya semuanya, they're all gone today. Pastor Fuji ada di Jakarta. Ini semua adalah murid-muridku langsung. Saya bukan satu CG menjadi 2. Saya satu CG menjadi 85 gereja-gereja. Those are my mighty men. Mereka adalah perwira-perwira, triwira-triwiraku. Tapi mereka bukan triwiraku, aku pun triwira seseorang. Paham maksud saya? Oh, kalau dengan kasat mata saya melihat gini harusnya puas. Mana ada gereja yang youth-nya segini. Saya dibuai-buai gitu, saya tengking enyah kamu. Hai iblis, mundur dari aku, engkau memikirkan apa pikiran manusia. Kalau saya melihat begini, bisa aja saya berkata, sudah nyaman, udah dewasa. The maturing phase atau fase dewasa daripada pelayanan seseorang. No. Pikiran seperti itu harus dienyahkan dalam nama Yesus.
Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk holiday. Tuhan memanggil kita untuk bekerja dan berbuah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang biasa bisa dipakainya secara luar biasa. Nomor 2, tulis ini. Ini is interesting. Orang baru bisa lebih diurapi daripada orang lama. Oh, alamak kata orang Malaysia. Orang baru bisa diurapi atau bisa lebih diurapi daripada orang lama. Jika mereka rajin masuk ke hadirat Allah. Dan jika mereka terus di bawah pengaruh Kristus. Anda akan terkejut ternyata orang baru bisa menyalibmu. Yang bukan murid Yesus, menyalib rasul-rasul murid Tuhan. Dalam urapan. Dan di dalam effectiveness in the word and in God's power. Dalam effectiveness, keefektifan kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Anda akan terkejut. Orang baru bisa lebih diurapi ternyata daripada orang lama. Ini kabar baik maupun kabar buruk, tergantung dari sudut mana kita berdiri. Dari sudut kita orang baru, yes! Berarti aku bisa dong, lebih diurapi dari orang di depan. Bisa, tapi ambisinya bukan untuk mengalahkan, tapi memenangkan. Ambisi kita itu bukan mengalahkan saudara seiman, tapi memenangkan jiwa-jiwa. Beda loh ya. Dalam hal itu kita berlomba, tapi kita bukan perlombaannya melawan satu dengan yang lainnya. Perlombaannya lebih kepada menarik seorang dengan yang lainnya. Saya yakin Viela dan saudara-saudaranya tadi pikirannya ke Kupang. Tapi hari ini besi menajamkan besi, Viela menajamkan kita. Tujuannya menarik semua gerbongnya. Bukan merasa lebih hebat, lebih lihai, lebih luar biasa. I don't think that's her spirit. I don't think that's the spirit of the testimony. Tapi membuat kita jadi menyadari, oh iya ya kita bisa. Di Kupang mereka lebih diurapi dari saya. Saya belum diurapi untuk Kupang sama sekali sampai sekarang pun ke situ belum sempat kok, nggak bisa. God uses the available. Tuhan memakai orang yang bersedia atau terbuka. Dan Allah memakai orang itu secara luar biasa. Yang terakhir, orang berani bertindak tidak akan kehilangan upahnya. Itu nomor 3. Orang berani bertindak tidak akan kehilangan upahnya. Ya, saya kasih satu cerita sederhana aja. Suatu hari saya pernah ke Sumatera, zaman-zaman saya bahkan belum pindah ke Surabaya untuk mulai melayani di Mawar Sharon. Belum ada satu gereja Mawar Sharon pun di Sumatera. Di Sumatera Selatan saya pergi ke sana. Saya masih ingat saya ketemu dengan beberapa saudara-saudara seiman. Saya ajari mereka karena dari dulu saya adalah seorang yang memuridkan. Lalu saya kumpul dengan sekitar 20 orang waktu itu saya ingat. Nah setelah kumpul nggak sampai 20 ya, mungkin sekitar kayaknya 12-an gitu ya. Atau 13 orang, ya belasan lah ya. Taruhlah mungkin 13 orang, bukan 12. Dari 13 orang itu ada satu yang bukan anointing tapi annoying. Ada satu dari antara 13 orang itu menjengkelkan. Saya ngomong 2 kalimat, dia angkat tangan dan tanya. Saya ngomong 2 kalimat lagi, dia protes. Saya ngomong 3 kalimat lagi, dia angkat tangan lagi protes. Sampai saya tanya, kita ngomong secara pribadi aja alias japri. Karena waktu itu saya bicara tentang kuasa Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus bisa melanda kota ini. Gak perlu orang banyak. Yang diperlukan hanyalah orang yang mau. Saya bilang, saya gak perlu 20.000 orang. Dari dulu filosofi saya tidak berubah. Jesus only needed 12 people minus 1. 12 minus 1 untuk menggoncang seluruh dunia. Filipus berakhir di Bulgaria. Thomas di India. Tidak perlu banyak-banyak orang. 70 itu pun faceless, nameless. Saya nggak akan jelaskan 70, saya sudah jelaskan tadi soalnya. Saya bilang sama mereka, 13 orang misalkan. Duduknya waktu itu di lantai kok, di sebuah ruko kecil saya bicara sama mereka. Lalu setelah itu setiap kali saya ngomong tentang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka orang itu lebih dari cukup asal ada 2. Minimal 2 bukan 1. Tuhan larang kita sendirian. Minimal 2. Saya punya 13 di sini saya bilang. Saya punya 12, saya kurangi korting yang 1 yang annoying tadi. Tapi dia terus aja ngotot angkat tangan lagi. Yang dia protes adalah dia gak percaya baptisan Roh Kudus. Orang ini gak tahu mungkin latar belakang dari gereja mana. Dia gak percaya baptisan Roh Kudus itu dengan bahasa roh. Dia hanya yakin kalau orang sudah terima Yesus ya sudah Roh Kudus sudah penuh. Dia gak perlu cari
kuasa mendekatkan diri itu nggak perlu merapat apa-apa. Ya sudah, saya bilang kalau kamu nggak percaya, it's okay. Lalu saya cerita, lalu kita berdoa sama-sama. Setelah saya berdoa, banyak dari antara 12 itu menerima baptisan Roh Kudus. Seperti Paulus ketika sampai di Efesus, melihat ada 12 murid Yohanes Pembaptis. Saya tumpangin tangan dapat semua. Yang ke-13, saya nggak tumpang tangan. Karena saya agak sedikit jengkel sama dia. Lu nggak mau ya sudah. Pulang ke rumah, di kamar dia kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu itu sampai keesokan harinya. Waktu itu saya adakan KKR, beranikan diri dengan 12 orang itu yang datang ratusan. Ratusan itu yang datang. Oh, ratusan, 1000 kali. Banyak sekali orang yang datang. Nah, ketika terjadi lawatan di ruangan itu, saya sendiri kurang pengalaman. Saya sudah ngomong sama mereka, belum sampai service management seperti Viela tadi. Belum sampai asyir apa, 12 lo bisa apa. Semua saya borong ke 12-12-nya untuk mendoakan orang. Karena saya nggak ngerti cara-cara lain selain tumpang tangan saja. Nah, tumpang tangan satu orang bisa lah, kalau 1000 kan tangannya pegel saudara. Belum lagi waktu dan tempat nggak memungkinkan. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, kalau sampai saya tumpang tangan nggak keburu, saya rasa dalam roh saya, besok nggak akan keburu. Saya minta 12-12-nya turun tangan. Tumpang tangan satu-satu. Bantu saya di sini, kalian 12 tumpang tangan di mana-mana. Oke semua. Ya, oke. Lalu setelah itu, kita mulai acara. Sungguhan kan yang maju ratusan. Ketika yang maju ratusan, dari 12 orang yang saya doakan itu bukan semuanya baru terima baptisan Roh Kudus. Kemarin itu banyak terjadi pembaharuan. Tapi satu ini yang annoying, dia baru dapat baptisan Roh Kudus grace semalam. Saya nggak tahu itu. Saya doakan orang-orang, ayo. Wah, capek saya tumpang tangan satu. Saya bilang, ayo yang 12. Ayo yang 12, malu-malu kan. Di dalam kerajaan surga nggak boleh malu-malu, sipu-sipu. Kalau itu tentang dirimu nggak apa-apa, tapi kalau itu other people at stake, kalau itu bicara tentang kepentingan kekal, kita semua harus memberi diri dan berkata, ini aku, utuslah aku, ayo. Dan mereka doakan itu orang seperti seolah-olah bukan hanya nggak niat, tetapi nggak percaya atau ragu. Mereka tumpang tangan biasa gitu. Saya akhirnya punya hikmat Tuhan. Ketika ada sekian orang berbaris datang, saya hanya lambaikan tangan saya seperti ini, terima. Itu orang-orang saya nggak pernah lihat seperti domino. Rebah di zaman Tuhan. Kayak terjadi percepatan, melebihi tangan. Kalau saya tumpang tangan kan satu. Tapi saya nggak ngerti waktu saya hanya lambaikan saja untuk memberkati mereka. Itu orang dilawat Tuhan kepenuhan Roh Kudus dari depan sampai belakang. Orang 12 itu semuanya tidak melakukan banyak. Cuma melihat. Ada satu orang saya lihat dari sebelah sana. Itu di sana kok ada banyak terjadi suatu kerumunan, keramaian. Terjadi lawatan-lawatan. Hari ini kita lebih profesional ngatur gitu-gitunya. Tapi zaman itu masih mentah. Saya melihat di sana terjadi sebuah kegerakan. Saya intip, kaget saya, murid ke-13. Yang bukan muridnya Filipus. Dia lihat saya dari jauh, dia berkata, terima. Itu orang-orang rebah. Di zaman itu, terima. Di zaman Tuhan, rebah semua, dilawat Tuhan. Bukan kejatuh-jatuhnya ya. Tapi terjadi manifestasi kuasa Allah yang gak bisa disangkali. Bukan masalah tentang rebahnya. Saya tahu Allah sedang bekerja. Ada tanda fisiknya. Ada gak masalah. Apalagi kalau ada. Dan kenapa ke orang ini yang ada, orang lain gak? Yang lainnya hanya tumpang tangan ragu-ragu. Atau beberapa hanya puas, aku mau jadi catcher. Orang itu melayani Tuhan. Dan dia lihat saya meniru langsung mentah-mentah terjadi. Saya tentunya gak akan jadikan dia leader. Karena masih banyak sekali spiritual maturity yang harus dia lalui. Tetapi saya melihat 12 yang lebih mature ini tak berkutik dibanding seseorang yang bukan murid Filipus. Dari sini saya lihat 2 hawa. Spiritual maturity, spiritual giftedness. Alangkah indahnya kalau yang mature itu gifted. Paham maksud saya? Saya sekarang melihat mature people. I hope you will be gifted. Karena Tuhan, satu, orang biasa bisa dipakainya secara luar biasa. 2, orang baru bisa lebih diurapi daripada orang lama. 3, orang berani bertindak seperti murid ke-13 yang bukan di golongan 12ku itu. Yang akan melihat upahnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.